Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah serasa rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak sekitar 15-20 menit, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 131, 132 yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang singkat hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-131 di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wadhkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qala li Ibrahim rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, tamassak bil islami dinan, hendaklah engkau berpegang teguh dengan Islam sebagai agama. Ayat ini merupakan penjelasan bahwa agama yang mengajak kepada penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut dengan Islam itu adalah sebenarnya sudah dibawa oleh risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Aslama yuslimu, Islam yang artinya menyerahkan diri, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala akhlastu al-ibadah wad-din li rabbil awalim kullaha. Ibrahim menerima perintah itu dengan mengatakan, aku ikhlaskan ibadah dan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jamaah saya menggunakan ini contoh bagaimana Ibrahim alaihissalam langsung mempraktekkan apa yang telah diwahyukan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah aplikasi daripada Islam personal.
seorang sosok Ibrahim alaihissalam. Nanti pada ayat yang ke-32, Ibrahim alaihissalam tidak hanya mencukupkan diri pada personal dia saja, tapi juga kepada anak-anaknya, kepada generasi penerusnya, untuk melanjutkan risalah Islam ini, untuk melanjutkan misi ketundukan dan penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa Ibrahim biwasiyatillah bitamassuk bil Islam abna'ahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama lillahi taala. Wasiat itu pula yang disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, ini sudah mulai membawa misi risalah dari wilayah personal kepada wilayah anak, istri, dan keluarga. Dan ini dia masih mudahkan merupakan contoh yang baik dari Ibrahim alaihissalam, qudwah hasanah, suri tauladan dari Ibrahim alaihissalam. Sebelum dia mengajak anaknya dan keluarganya untuk Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau secara personal menyontohkan secara maksimal daripada makna Islam itu sendiri. Dan ini sudah kita bahas di ayat sebelumnya, bentuk-bentuk daripada penyerahan diri Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsa Yaqub Israil banihi bidzalik, dan sebagaimana Ibrahim alaihissalam mewasiatkan misi penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya, begitu juga Yakub yang merupakan anak dari Ibrahim mewasiatkan itu juga kepada anak-anaknya. Kita tahu bahwa Yakub ini nama lainnya adalah Israil. Jadi ya bani Israil, wahai bani Israil, itu artinya wahai bani Yakub. Yakub itu anaknya ada 12. Nah, nanti di situ ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Yahuda. Nanti dari sini akan berkembang para nabi. Bani Israil itu artinya anak keturunan dari Yakub alaihissalam. Nah, Yakub tadi karena mendapatkan wasiat dari ayahnya, dari Ibrahim alaihissalam tentang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menyampaikan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya banyak para nabi melakukan hal yang sama. Artinya apa? Ada kesinambungan misi, ada kesinambungan risalah. Jadi Yakub alaihissalam, wa Yaqubu ya bani, wahai anakku. Pertanyaannya adalah kenapa Yakub di sini disebutkan? Kenapa tidak Ishak? Kenapa tidak Ismail? Ini untuk mengingatkan kepada Yahudi-Yahudi yang tidak beriman kepada Muhammad SAW, bahwasanya orang tua kamu dulu, nenek moyang kamu dulu, yaitu Israel, yaitu Yakub, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kamu. Nah, ini sindiran kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena bukan dari keturunan Bani Israel, tapi keturunan dari Bani Ismail. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala telah ikhtara lakum al-millah allati yaji bi Muhammad sallam. Allah Subhanahu wa taala telah membawa kepada kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Falzamul Islam wala ya'tikumul maut illa wa antum alal Islam. Maka karena agama ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Jemaah saya muliakan, ini sama perintahnya, teksnya, cuman beda redaksi ayatnya dengan ayat yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wala tamutunna illa wa antum muslimun, sama. Bedanya apa? Kalau ini adalah wasiat dari Ibrahim kepada Yakub, Yakub kepada anaknya untuk tidak mati kecuali dalam kondisi muslim. Kalau yang tadi di Ali Imran ayat 101, 102 itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Berarti dia masih muliakan, antara Al-Baqarah ayat 103 ayat 121 dengan Ali Imran ayat 101 ada korelasi yang kuat. Bedanya di Al-Baqarah ini misi Ibrahim dan Yakub, sedangkan di Ali Imran itu misi dari Muhammad SAW kepada orang-orang mukmin untuk melanjutkan misi Islam, untuk melanjutkan misi ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian melihat, bersaksi, menyaksikan ketika kematian itu akan menghampiri Yakub? Idh qala li bani, kemudian dia berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah selain aku? Setelah aku nanti kalian mau nyembah apa? Bukan yang ditanya nanti setelah aku nggak ada kalian makan apa? Enggak ditanya nanti setelah aku wafat kalian kerja apa? Enggak ditanya nanti setelah aku wafat kalian kegiatannya apa? Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan mewasiatkan Islam, kemudian bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Kira-kira nanti setelah aku wafat kalian nyembah siapa? Ketika aku ada, aku jaga kalian. Aku jaga ibadah kalian. Aku jaga iman kalian. Aku jaga Islam kalian. Ketika Yakub akan menghadapi kematian, dia panggil anak-anaknya, kemudian dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku nanti? Ya masih mengatakan, ini lagi-lagi contoh kepada kita, orang tua yang punya anak, yang punya cucu, juga seharusnya mempertanyakan hal yang sama. Kalian nanti setelah aku wafat, nyembah siapa? Ibadah kalian bagaimana? Ma ta'muruna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku wafat? Qalu na'budu ilahaka. Nah, anak-anaknya tadi dengan yakin, dengan lantang, qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhanmu wahai Yakub. Wahai kami menyembah Tuhanmu wahai ayahanda.
Tidak kami menyembah selain Tuhan engkau, wahai ayahanda. Sebagaimana ayahanda menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha abaika Ibrahim, dan juga Tuhannya kakekmu, kakek kita Ibrahim alaihissalam. Anak Yakub bilang sama Yakub, bilang kepada tentang kakeknya, kami juga mengikuti kakek sebagaimana kami mengikuti ayah. Wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah, bahwasanya Tuhan Ibrahim alaihissalam, Tuhan Yakub alaihissalam, Tuhan Ismail alaihissalam satu. Tidak ada yang beda. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Ini sekaligus membantah ucapan Yahudi yang mengklaim bahwa mereka punya Tuhan sendiri. Ya, mengklaim bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bertentangan dengan keyakinan ayahnya dan kakeknya. Ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menyerahkan diri, pasrah dan tunduk kepadanya. Jadi dalam 3 ayat ini saja jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata Islam itu 4 kali. Idz qala lahu rabbuhu aslim, 1, qala aslamtu lirabbil alamin, yang kedua, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang ketiga, kemudian ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. 4. Dalam 3 ayat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata Islam, Muslim, Muslimun 4 kali. Untuk menegaskan bahwasanya misi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai kepada Muhammad SAW, misinya satu, yaitu misi Islam. Ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama agamanya disebut juga dengan agama Islam. Jemaah saya muliakan, kita lihat di ayat terakhir ini bagaimana Ibrahim alaihissalam berhasil membuat suasana keluarga, suasana yang islami. Anak dan cucunya, generasi penerusnya adalah generasi-generasi yang islami, generasi yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bagi kita semua, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, kita berkewajiban untuk membuat suasana yang islami untuk istri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan generasi penerus kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.